Di Barat, filsafat tumbuh dan dikenal di negara Yunani. Sedangkan di Asia, filsafat banyak berkembang dan dikenal di negara Tiongkok. Tapi tidak pada zaman ini, melainkan di zaman dulu, saat negara Tiongkok masih merupakan kerajaan-kerajaan yang terpecah. Dan dalam masa perang atau biasa dikenal sebagai periode musim semi dan gugur atau periode negara berperang pada tahun 770 sampai 221 sebelum Masehi. Pada periode negara perang, muncul 4 aliran utama filsafat Tiongkok, antara lain Konfusianisme, Taoisme, Mohisme, dan legalisme. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang legalisme. Kita akan mengenal siapa itu kaum legalis. Kaum legalis ialah pemikir atau orang-orang yang membahas pemerintahan dari sudut pandang penguasa dan negara. Tetapi, kaum legalis juga terbagi atas 3 cara pandang politiknya. Yang pertama, kelompok yang menekankan konsep fa atau hukum. Yang kedua, kelompok yang menekankan se atau kekuasaan. Dan yang ketiga, kelompok yang menekankan su atau metode atau seni memerintah. Sekarang kita akan melihat siapa saja kaum legalis yang tersohor. Nah, di antara mereka yang pertama ialah Sang Yang, hidup pada tahun 390 sampai 338 sebelum Masehi. Ia adalah seorang politikus dan filsuf di negara Qin. Legalismenya, dia menekankan pada konsep fa atau hukum. Karya-karyanya, ia mementingkan kesetiaan terhadap negara daripada keluarga. Kedua, menggagas kesetaraan hidup dalam masyarakat dan pemerintahan. 3, sentralisasi pemerintahan. Dan 4, pembagian pangkat militer sesuai kesuksesan dari para prajuritnya. Kedua, ia adalah Shen Tao. Ia hidup pada tahun 350 sampai 275 sebelum Masehi. Ia seorang penulis dan filsuf dari negara Tiongkok. Tokoh ini banyak memengaruhi pemikiran dari Han Feiche yang adalah tokoh terkenal dalam legalisme. Shen Tao menekankan se atau kekuasaan. Pemikirannya, kekuasaan berasal dari institusi sosial dan politik. Kedua, se akan membawa kepatuhan untuk masyarakat dan pemerintah. Ketiga, dengan se dapat memaksa orang untuk patuh. Keempat, kekuasaan diperoleh dari suatu proses. Kelima, kekuasaan atau jabatan pemimpin bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan negara. Yang ketiga, Shen Puhai. Ia hidup pada tahun 400 sampai 337 sebelum Masehi. Ia adalah seorang penulis, filsuf, politikus, dan penasihat di negara Han di pemerintahan Marquis Chao. Pemikirannya ditekankan pada konsep su. Pemikirannya antara lain, pemimpin harus orang yang cerdas, tidak dibedakan dengan orang yang bijak. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan di saat genting. 3, mampu mengontrol birokrasi melalui aturan yang dibuatnya. 4, tidak semua orang dapat dipercaya, termasuk diri sendiri. 5, memberi jabatan kepada orang yang berkompeten. Dan terakhir, pemimpin harus mengenal informasi mengenai seluruh daerahnya. Dan tokoh yang terakhir dan paling terkemuka ialah Han Feiche. Pemikirannya bertolak belakang dengan pemikiran Konfusianisme. Han Feiche mengkritik keutamaan moral yang dianggap tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ia juga menyempurnakan konsep legalis dengan mengambil pemikiran 3 tokoh sebelumnya. Dan karyanya dibukukan dan terdiri dari 55 bab. Han Feiche memiliki 3 pemikiran mengenai bentuk dari fa atau hukum.